Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Otaku Kun. Kali ini saya akan merekomendasikan beberapa anime romance dengan kisah percintaan anak SMA. Yang dimana kisah percintaan anak SMA remaja ini tidak luput dengan komedi-komedi romantisnya yang disuguhkan yang membuat penontonnya ini iri. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut 8 rekomendasi anime romance dengan kisah percintaan anak SMA. Yahari Ore no Seishun Love Komewa Maja Kataru. Cerita ini akan berfokus kepada siswa SMA yang bernama Hikaya Hachiman. Di sekolahnya, Hachiman ini dikenal sebagai sosok yang antisosial serta memiliki kepribadian yang kurang baik yang membuat ia tidak memiliki teman. Suatu hari, ia diberi tugas membuat laporan oleh gurunya, tetapi tugas tersebut tidak dikerjakan dengan baik oleh Hachiman. Sehingga gurunya ini mengajak Hachiman ke sebuah ruangan di mana di ruangan itu Hachiman bertemu dengan siswi bernama Yukino Shita yang merupakan siswi populer di sekolahnya. Gurunya memaksa Hachiman bergabung bersama Yukino sebagai anggota klub relawan, supaya Hachiman ini bisa sedikit merubah sifatnya tersebut. Walaupun pada awalnya ia menolak, tetapi pada akhirnya ia menyetujui permintaan gurunya tersebut. Bersama-sama dengan Yukino serta anggota baru yang bernama Yui Kahama Yui, mereka bertiga melakukan kegiatan-kegiatan klub relawan yang menyenangkan serta penuh drama akhirnya dimulai. Boku Tachiwa Benkyo ga Dekinai. Jika kita memiliki impian, maka berusahalah untuk mencapainya, walaupun banyak ujian dan halangan menghadang. Seperti kisah seorang remaja SMA yang bernama Yuga Nariyuki, yang merupakan salah satu siswa pintar di sekolahnya. Walaupun ia berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi ia memiliki impian yang tinggi, yaitu mendapatkan beasiswa di sekolahnya. Pada awalnya, Nariyuki ini bisa dibilang adalah anak yang kurang pintar dalam hal apapun dan selalu gagal atas usaha apapun yang ia lakukan. Tetapi ia selalu teringat oleh nasihat ayahnya bahwa pria tidak boleh menyerah atas kegagalan dan hanya orang yang pernah mengalami kegagalan saja yang bisa memahami perasaan orang yang tidak pernah bisa apapun. Kata-kata tersebut terus membekas di hati Nariyuki. Suatu hari ia diberitahu oleh gurunya bahwa ia sebenarnya sudah layak mendapatkan beasiswa tersebut, yang membuat Nariyuki senang mendengarnya. Tetapi Nariyuki diberi syarat bahwa ia harus membantu belajar kedua siswi yang bernama Fumino Furuhashi dan Ogata Rizu, yang merupakan salah satu di antara banyak murid jenius di sekolahnya. Mereka berdua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan anehnya mereka berdua malah mengambil jurusan kuliah di bidang yang tidak mereka kuasai sama sekali, yang dimana membuat Nariyuki berpikir keras cara untuk membantu belajar mereka berdua. Kaguya sama Love is War. Cinta adalah perang. Mungkin kata ini yang cocok menggambarkan cerita di anime ini. Bercerita tentang dua orang remaja SMA bernama Kaguya Shinomiya dan Shirogane Miyuki yang sama-sama menjadi anggota OSIS di sekolahnya. Bisa dibilang mereka berdua ini selalu bersaing dalam kisah percintaan mereka. Padahal bisa dibilang mereka berdua ini saling mencintai satu sama lain. Tapi karena gengsi dan ego mereka yang tinggi, jadi mereka memilih untuk menyembunyikan perasaan mereka masing-masing. Karena jika di antara mereka berdua ada yang mengungkapkan perasaan cintanya atau segala hal yang berhubungan dengan cinta, maka akan dianggap kalah dalam persaingan. Mereka berdua memiliki cara masing-masing, entah itu dengan permainan kata ataupun menggunakan strategi yang licik, dan masih banyak lagi cara unik dan absurd yang mereka berdua lakukan. Ya, walaupun mereka berdua sama-sama memiliki rencana yang matang, tetapi hal ini malah mengarah ke adegan komedi romantis yang lucu. Dan semua ini mereka lakukan agar di antara mereka berdua siapakah yang lebih dulu mengungkapkan perasaan cintanya. Masamune Kun no Revenge. Memiliki dendam kepada seseorang itu sering terjadi, entah itu karena masa lalu yang sering diajak atau dihina, ataupun karena hal-hal yang lain. Seperti kisah yang dialami oleh remaja SMA bernama Masamune Makabe. Dia ini adalah siswa yang keren, tampan, serta populer di kalangan remaja perempuan. Namun siapa sangka saat ia masih kecil, dia memiliki tubuh yang gemuk dan jelek, sehingga selalu dihina oleh anak-anak lain. Suatu hari ia tidak sengaja mendengar teman masa kecilnya yang bernama Ada Kaki-Aki berkata buruk tentang dirinya, yang membuat Masamune sedih mendengar perkataannya tersebut. Merasa dikhianati, Masamune memutuskan untuk berubah dan ingin balas dendam kepada teman masa kecilnya yang juga merupakan orang yang Masamune cintai. Semua hal Masamune lakukan dimulai rutin berolahraga serta melakukan program diet selama bertahun-tahun, hingga Masamune menjadi sosok yang seperti sekarang ini.
Semua hal ini Masamune lakukan untuk balas dendam kepada adik Aki-Aki. Suatu hari di SMA barunya, ia tidak sengaja bertemu adik Aki-Aki yang ternyata adalah teman sekelasnya. Dan sepertinya adik Aki ini tidak mengenali Masamune, dan Masamune menjadi lebih mudah untuk melakukan aksi balas dendamnya tersebut. Toni Kaku Kawaii. Menghargai nama pemberian orang tua itu adalah salah satu cara tanda bakti kepada orang tua. Seperti kisah yang dialami remaja bernama Yuzaki Nasa. Saat kecil Nasa sering diajak oleh teman sekelasnya karena namanya ini, dan ia sedikit membenci hal tersebut. Tetapi karena nama ini pemberian orang tuanya, pasti nama itu memiliki arti tersendiri. Jadi Nasa bertekad untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi orang lain dan membuat orang tuanya bangga. Nasa setiap hari belajar dengan giat sehingga menjadi murid berprestasi di sekolahnya. Suatu hari ia tidak sengaja bertemu dengan gadis cantik di tengah sinar bulan. Nasa yang melihat itu merasa terkesima oleh kecantikan gadis tersebut, dan tanpa sadar ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nasa pun mencoba menghampiri gadis itu, tapi di waktu yang bersamaan secara tidak sengaja ada truk yang melintas. Nasa yang menyadari hal itu pun terkejut dan tidak bisa menghindarinya, yang membuat Nasa mengalami kecelakaan. Di tengah kesadarannya mulai menghilang, ia melihat gadis tadi datang menolongnya. Kemudian gadis itu berkata kepada Nasa dan pergi meninggalkannya. Nasa yang sudah jatuh hati pun pergi mencari dan menemukan gadis tersebut walau dengan kondisi yang penuh luka. Ia berniat menyatakan perasaannya kepada gadis tersebut walaupun dia belum mengenalnya sama sekali. Dan alangkah terkejutnya gadis itu pun menerima lamaran Nasa, tetapi dengan suatu syarat, yaitu Nasa harus menikahinya. Horimiya. Setiap orang mungkin memiliki suatu hal yang disembunyikan atau dirahasiakan dari orang lain. Seperti kisah dua remaja SMA yang bernama Hori Kyoko dan Miyamura Izumi. Mereka ini memiliki sifat yang bertolak belakang dan memiliki sesuatu hal yang mereka sembunyikan. Walaupun Hori adalah remaja populer di sekolahnya, tetapi saat di rumah ia menjadi sosok yang berbeda. Begitu pula dengan Miyamura yang terlihat berbeda 180 derajat saat di sekolah maupun di luar sekolah. Suatu hari mereka berdua tidak sengaja bertemu karena Miyamura mengantarkan adiknya Hiyori yang terluka saat bermain. Pada awalnya Hiyori tidak mengenali Miyamura, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Miyamura, Hori langsung terkejut. Lama-kelamaan hubungan keduanya semakin dekat, terlebih lagi adiknya Hiyori terlihat menyukai Miyamura. Mereka pun lebih sering bertemu dan bercerita satu sama lain tentang kehidupan mereka, dan seperti yang kalian tahu bahwa cerita di anime ini sangat menggambarkan kisah percintaan dan keseharian remaja sekolah di dunia nyata. Tada-kun. Cerita di anime ini akan berfokus kepada seorang remaja SMA bernama Tada Mitsuyoshi. Sejak kecil Tada tidak pernah merasakan apa itu kisah cinta, bahkan ia juga tidak tahu apa arti cinta sebenarnya. Walaupun begitu, Tada memiliki hobi yang cukup unik, yaitu fotografi. Ia suka datang ke berbagai tempat untuk memotret hal-hal yang dianggap menarik. Suatu hari saat melakukan kegiatan fotografi, ia tidak sengaja bertemu gadis yang bernama Teresa Wagner. Gadis ini ternyata sangat menyukai hal-hal yang bertema Jepang, terutama yang berbau samurai. Karena Teresa baru pertama kali datang ke Jepang, ia pun tersedak dan tidak tahu arah jalan. Tada yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk membantunya dan mengajaknya ke kafe tempat tinggalnya untuk beristirahat. Kemudian Tada pun dibuat terkejut karena Teresa ternyata pindah ke sekolahnya dan satu kelas dengannya, yang dimana ini akan menjadi awal cerita kedekatan mereka berdua. Relive. Apa yang kalian lakukan jika kalian memiliki kesempatan kedua untuk merubah hidup menjadi lebih baik? Apakah akan mencoba berubah atau hanya diam saja pasrah dengan keadaan? Mungkin kisah di anime ini sangat cocok bagi kalian. Kaizaki Arata, seorang pria yang sudah berumur 27 tahun ini masih berstatus pengangguran. Karena bisa dibilang dia ini terlalu cepat keluar dari tempat kerjanya, yang membuat ia kesulitan melamar pekerjaan ke tempat lain karena selalu ditolak. Suatu hari di ke-8 malam, ia bertemu dengan seseorang yang menawari sebuah pil aneh. Pria tersebut menawari Kaizaki pekerjaan sebagai subjek percobaan selama setahun, dan ia diberikan pil tersebut. Jika Arata menerima pekerjaan ini, maka ia harus menerima dan meminum pil tersebut.
Tanpa pikir panjang, Aratha langsung meminum pil tersebut dan pergi tidur. Kemudian saat Aratha bangun, tubuh Aratha menjadi muda kembali di umur 17 tahun. Hal ini tentu sangat mengejutkannya, yang ternyata itu adalah efek dari obat yang ia minum semalam. Kemudian pria yang Aratha temui semalam menemuinya dan menjelaskan bahwa ini adalah proyek untuk mengubah hidup menjadi seseorang lebih baik lagi. Dikarenakan Aratha sudah terikat pekerjaan dengan pria tadi, maka Aratha harus berusaha merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan oke, itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime romance dengan kisah cinta anak SMA. Adakah di antara anime tersebut yang menjadi favorit kalian? Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.